selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Hujan deras menyebabkan ratusan rumah terendam banjir di Kabupaten Dompu. Seorang warga tewas terseret banjir. Musim pancaroba, jumlah rujukan pasien demam berdarah di Lombok Barat terus bertambah. Ribuan personel TNI Polri di NTB diterjunkan untuk amankan libur Natal dan Tahun Baru. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Hujan deras sepanjang hari di Kabupaten Dompu menyebabkan ratusan rumah di sejumlah wilayah terendam banjir pada Sabtu akhir pekan lalu. Banjir yang merendam permukiman disebabkan luberan air dari perbukitan dan meluapnya air sungai karena tak mampu menampung air kiriman. Tak hanya merendam rumah, derasnya banjir juga menyebabkan sebuah rumah hanyut bersama isinya. Beruntung, pemilik pasangan suami istri berhasil selamat. Diselamatkan oleh tim TRC BPBD Kabupaten Dompu. Tim SAR juga berjibaku menyelamatkan sejumlah warga lansia dan anak-anak yang terjebak di rumahnya setelah permukimannya direndam banjir setinggi 2 meter. BPBD menyatakan banjir disebabkan tingginya intensitas hujan yang menyebabkan meluapnya 3 sungai besar, yakni Sungai Laju, Silo, dan Rababaka yang melintasi jalur permukiman. Evakuasi warga dampak daripada banjir melanda 3 kecamatan dengan jumlah desanya sebanyak 12 desa. Kecamatan yang terdampak banjir ini adalah di Kecamatan Dompu, Kecamatan Bocah, dan Kecamatan PK. Sementara desa di Kecamatan Dompu ini, desa dan kelurahannya, Kecamatan Dompu, Kelurahan Bada, Potu, Bali 1, Karijawa, dan Desa Bawi. Secara umum pengungsian kita tidak kumpulkan untuk mendirikan tenda, tetapi mereka rata-rata memilih pengungsian itu di gedung serbaguna. BPBD mendata banjir merendam rumah di 3 kecamatan, yakni Wojah, Pekat, dan Kecamatan Dompu yang menyebabkan ribuan keluarga terpaksa mengungsi. Dari Kabupaten Dompu, Emi Kusuma melaporkan. Banjir bandang di 3 kecamatan di Kabupaten Dompu menyebabkan rusaknya rumah dan seorang warga meninggal dunia akibat terseret arus banjir. BPBD mencatat 2 rumah rusak diterjang banjir, sementara sebuah rumah juga hanyut terbawa banjir, sementara seorang warga bernama Hasan, 70 tahun, asal desa Konte, meninggal dunia. Setelah banjir mulai surut, sejumlah warga juga mulai kembali ke rumah untuk mencari harta benda mereka yang masih tersisa. Warga dibantu petugas juga bergotong royong menyingkirkan lumpur dan sampah dari permukiman yang terbawa banjir. Untuk meringankan beban korban banjir, BPBD telah mendistribusikan makanan cepat saji dan perlengkapan tidur. Ada 4 sekolah yang terendam banjir. Yang kedua, ada rumah yang terbawa banjir sebanyak 4. Terus ada rumah masyarakat yang terendam banjir 3.766 rumah. Korban jiwa? Korban jiwa 1 orang, sedangkan yang luka-luka ada 5 orang. Kerugian untuk sementara belum bisa kita berikan karena masih dalam pendataan. Himbauan masyarakat untuk selalu waspada karena tidak menutup kemungkinan akan ada banjir susulan.
BPBD mengimbau warga tetap mewaspadai terjadinya banjir susulan dengan mengungsi ke tempat aman untuk sementara. Dari Kabupaten Dompu, Emi Kusuma melaporkan. Jumlah warga terjangkit demam berdarah di Kabupaten Lombok Barat terus meningkat sejak sebulan terakhir. Pihak Rumah Sakit Tripat mencatat sebanyak 60 warga dirujuk ke rumah sakit sejak awal Desember lalu dengan diagnosa awal menderita demam berdarah. Jumlah tersebut dinyatakan meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 21 kasus. Petugas mencatat angka penularan demam berdarah bertambah di tahun 2024 menjadi 734 kasus dari sebelumnya hanya 674 kasus. Meningkatnya penularan demam berdarah diduga dipicu perubahan cuaca dan minimnya kesadaran warga untuk membersihkan lingkungannya. Terima kasih Mas. Untuk saat ini di musim pancaroba ini kami di Rumah Sakit Batu Baji dalam pantauan saya memang sudah mulai ada peningkatan dan dari beberapa wilayah dari wilayah daerah Sepotong, Pelangan sudah mulai juga ada peningkatan, beberapa di daerah Kuripa, Jeruk juga sudah mulai. Karena itu kami akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Lombok Barat dan itu sudah kami lakukan koordinasinya. Sepertinya Dinas Kesehatan Lombok Barat sudah membuat perencanaan antisipasi untuk tidak menjadi lebih banyak lagi. Ya. Pemerintah daerah mengimbau warga tetap waspada penyebaran demam berdarah, salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya selama musim penghujan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah mengeluarkan imbauan kepada pengelola objek wisata di Kabupaten Lombok Timur mewaspadai dampak cuaca buruk yang terjadi sejak 2 pekan lalu. Dinas Pariwisata mengajak pengelola memperhatikan cuaca dan memperlakukan sistem buka tutup selama 3 pekan mendatang. Selain beresiko merusak gazebo dan fasilitas wisata, cuaca buruk juga dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengunjung. Selama sepekan terakhir, Pemda mencatat puluhan pohon tumbang di sejumlah destinasi wisata. Jadi Dinas Pariwisata telah melakukan himbauan kepada semua destinasi untuk lebih mementingkan keselamatan pengunjung di cuaca yang tidak menentu seperti ini. Dan himbauan itu telah kami layangkan ke semua pengelola destinasi. Ya, semua pengelola wisata untuk lebih berhati-hati, memperhatikan pengunjung. Yang paling penting itu adalah keselamatan pengunjung. Buka tutup. Kalau itu cuaca nggak mengizinkan, tutup saja. Dan himbauan ini saya berlakukan dari sekarang sampai tanggal 7 Januari. Untuk mengingatkan pengunjung, pengelola mengaku telah memasang stiker peringatan cuaca buruk. Di cuaca ini kan kami juga mengikuti perkembangan dari informasi dari BMKG yang menghimbau dari tanggal 14 sampai 24 kalau tidak salah cuaca ekstrim. Jadi kami di sini pengelola buka tutup memang dan menindaklanjuti surat edaran dari Dinas Pariwisata. Kami juga sudah memasang surat himbauan di beberapa gerbang masuk dan sosialisasi melalui media. Pengelola juga mencatat penurunan kunjungan wisatawan hingga 30% selama musim cuaca buruk. Muhtadi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.